Semangat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Grace saat ini untuk melanjutkan pembelajaran biologi di kelas 12 MIPA. Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan terus bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini. Anak-anak terkasih, minggu lalu kita sudah belajar tentang enzim dan metabolisme. Anak-anak sudah memahami bahwa metabolisme pada makhluk hidup dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme. Perbedaan antara keduanya tentu anak-anak sudah memahami, karena pada minggu lalu anak-anak sudah mempelajari dan mendalami melalui penugasan yang harus dikumpulkan paling lambat pada hari ini. Nah, saat ini anak-anak kita akan belajar tentang katabolisme karbohidrat. Katabolisme merupakan kebalikan dari anabolisme yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Katabolisme disebut juga dengan desimilasi, merupakan pembongkaran atau pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan atau membebaskan energi. Tujuan dari katabolisme atau desimilasi ini adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu energi yang siap pakai yang akan digunakan untuk aktivitas sel maupun aktivitas kehidupan. Untuk dapat menghasilkan energi, maka peristiwa katabolisme karbohidrat atau glukosa ini berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Antara respirasi aerob dan respirasi anaerob terdapat perbedaan yang prinsip. Kita amati pada tabel berikut. Pada respirasi aerob itu memerlukan oksigen bebas, sedangkan respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen bebas. Kalau kita perhatikan bahwa proses penguraian di dalam respirasi aerob itu terjadi lebih sempurna, karena di sini terjadi penguraian senyawa organik hingga menjadi senyawa anorganik. Sedangkan pada respirasi anaerob bisa dikatakan bahwa proses penguraiannya kurang sempurna. Di sini terjadi penguraian senyawa organik kompleks untuk menghasilkan senyawa organik sederhana. Dengan demikian anak-anak, bahwa pada respirasi aerob itu menghasilkan energi jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan di dalam respirasi anaerob. Kemudian pada respirasi aerob itu tidak menghasilkan senyawa yang bersifat racun atau toksik, namun pada respirasi anaerob itu sering dihasilkan senyawa yang bersifat racun. Nah, sehingga reaksi di dalam respirasi aerob yaitu bisa dituliskan C6H12O6 plus 6O2 diuraikan menjadi 6CO2 plus 6H2O dengan menghasilkan ATP sebanyak 38. Sedangkan pada reaksi anaerob yaitu C6H12O6 atau glukosa ini akan diuraikan menjadi 2C2H5OH atau senyawa etanol plus 2CO2 plus ATP sebanyak 28. Respirasi aerob ini umumnya terjadi pada tumbuhan atau hewan tingkat tinggi, termasuk di dalamnya manusia. Sedangkan pada respirasi anaerob umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah,
misalnya pada bakteri ataupun juga kamir atau yeast. Respirasi aerob ini berlangsung di dalam mitokondria dengan bahan dasarnya glukosa. Anak-anak masih ingat ya, di kelas 11 kita sudah belajar tentang organel sel beserta fungsinya. Nah, salah satu organel sel yang sangat penting adalah mitokondria karena merupakan tempat terjadinya respirasi aerob. Respirasi aerob berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu tahap glikolisis. Tahap glikolisis berlangsung di sitoplasma atau sitosol, dan ini berlangsung secara anaerob, artinya tidak memerlukan oksigen. Merupakan pemecahan glukosa atau senyawa berkarbon 6 menjadi senyawa asam pirufat, yaitu senyawa berkarbon 3. Dalam peristiwa ini memerlukan 2 ATP namun melepaskan 4 ATP. Untuk menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH2. Untuk lebih memahami peristiwa glikolisis, tolong anak-anak bisa mengamati, mencermati diagram dari glikolisis yang tersedia berikut ini. Jika ada kesulitan, silahkan anak-anak bertanya langsung kepada Bu Grace untuk memahami diagram ini. Berikutnya anak-anak kita masuk tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini merupakan proses pemecahan asam pirufat menjadi asetil-CoA plus CO2 atau lengkapnya asam pirufat, yaitu senyawa berkarbon 3, kemudian diuraikan menjadi 2 asetil-CoA senyawa berkarbon 2 dengan ditambah 2 CO2, sehingga hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil-CoA dan 2 CO2. Peristiwa ini terjadi di dalam mitokondria. Tahap berikutnya yaitu siklus Krebs atau disebut juga dengan siklus asam sitrat. Merupakan proses pemecahan 2 asetil-CoA menjadi 4 CO2. Sehingga selama siklus Krebs atau siklus asam sitrat dihasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH2, dan 2 FADH2. Peristiwa ini terjadi di dalam bagian matriks mitokondria yang bisa diamati pada gambar yang tersedia. Sedangkan daur Krebs atau siklus Krebs, anak-anak juga bisa mengamati pada diagram yang tersedia. Dengan demikian, anak-anak bisa menjadi lebih memahami bagaimana berlangsungnya daur Krebs atau siklus Krebs. Dan tahap yang terakhir dari respirasi aerob yaitu transport elektron. Transport elektron ini terjadi di dalam mitokondria. Yang berperan adalah NADH2, FADH2, di mana senyawa ini dihasilkan melalui proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan daur Krebs, dan berperan sebagai pereduksi. Sedangkan zat antara yang dihasilkan itu berupa flavoprotein, koenzim Q dan A, dan sitokrom yang berfungsi sebagai pembawa hidrogen atau pembawa elektron, sehingga sering disebut sebagai
elektron karier. Dengan demikian, di sini akan terjadi reaksi H positif plus O2 atau oksigen untuk membentuk senyawa H2O. Dan reaksi secara lengkap bisa diamati di dalam reaksi yang tersedia ini. Nah, anak-anak, selama transport elektron, maka di situ dihasilkan energi yang paling besar, yaitu sejumlah 34 ATP. Sehingga seluruh proses respirasi aerob bisa dirangkum menjadi tabel seperti bisa diamati berikut ini. Ada 4 tahapan, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron, dengan masing-masing menghasilkan sejumlah ATP yang jika ditotal maka ATP yang dihasilkan selama respirasi aerob sejumlah 38 ATP. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas? Jika sudah jelas, maka kita akan melanjutkan contoh yang berikutnya, yaitu respirasi anaerob atau yang disebut dengan fermentasi. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa tidak semua organisme itu dapat melakukan respirasi aerob. Sebagai contoh, organisme yang bersifat anaerob obligat, misalnya Clostridium botulinum, ini jenis bakteri yang biasanya hidup di dalam makanan kaleng yang sudah tidak sempurna, misalnya ada kebocoran gitu ya. Kemudian Clostridium tetani atau bakteri yang bisa menyebabkan penyakit tetanus. Ini untuk memperoleh energi, maka kedua bakteri ini melakukan respirasi secara anaerob. Respirasi anaerob merupakan pemecahan karbohidrat untuk memperoleh energi, namun dengan tidak membutuhkan oksigen bebas. Seperti sudah disampaikan di awal, bahwa respirasi anaerob atau fermentasi ini umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, seperti misalnya bakteri atau juga pada kamir. Namun dalam situasi dan kondisi tertentu, misalnya pada saat kita kekurangan oksigen, maka sel otot kita, sel otot manusia juga bisa melakukan respirasi secara anaerob. Nah, dalam peristiwa ini maka akan dihasilkan asam laktat yang sering menyebabkan tubuh kita menjadi lelah atau capek. Respirasi anaerob atau fermentasi itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan senyawa yang dihasilkan. Yang pertama adalah fermentasi alkohol yang menghasilkan senyawa alkohol atau etanol, dan yang kedua adalah fermentasi asam laktat yang menghasilkan senyawa asam laktat. Nah, tahapan respirasi anaerob atau fermentasi bisa diamati di dalam diagram berikut. Di situ dari glukosa sama prinsipnya dengan respirasi aerob, yaitu melalui tahap glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat. Nah, selanjutnya dari asam pirufat maka akan masuk ke dalam respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, dalam hal ini tergantung jenis organisme atau mikroorganisme yang melakukan respirasi. Sehingga kalau itu dilakukan oleh mikroorganisme penghasil alkohol, maka akan masuk di dalam fermentasi alkohol.
Sedangkan jika dilakukan oleh mikroorganisme atau bakteri penghasil asam, maka akan terjadi fermentasi asam. Yang contohnya adalah fermentasi asam laktat. Untuk lebih memahami bagaimana berlangsungnya fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat, maka silakan anak-anak memperhatikan diagram berikut ini. Nah, di situ nampak ada perbedaan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. Namun persamaannya keduanya melalui tahapan glikolisis terlebih dahulu untuk menghasilkan asam pirufat. Baru kemudian dari asam pirufat, kalau itu terjadi fermentasi asam, maka hasilnya atau produknya adalah asam laktat. Sedangkan kalau terjadi fermentasi alkohol, maka hasilnya adalah alkohol atau etanol. Nah, perhatikan juga anak-anak bahwa ternyata fermentasi asam itu juga bisa terjadi di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita tahu bahwa glukosa sebagai hasil pencernakan makanan itu akan disimpan di dalam sel otot dalam bentuk glikogen. Demikian juga akan disimpan di dalam sel hati. Nah, sel otot kita dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat posisi tidur kita yang salah sehingga kita mengalami kekurangan oksigen, maka sel otot juga akan bisa melakukan fermentasi atau respirasi anaerob. Nah, itu sebabnya anak-anak pada saat bangun tidur kita sering merasakan bahwa tubuh kita kok tidak segar bugar, tetapi merasakan capek atau lelah. Nah, di situ bisa disebabkan karena tingginya timbunan asam laktat sebagai akibat terjadinya proses respirasi anaerob di dalam sel otot. Kemudian juga di dalam sel hati bisa terjadi peristiwa gluconeogenesis yang merupakan peristiwa sintesis atau penyusunan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Misalnya dari senyawa asam laktat dan juga beberapa senyawa asam amino. Nah, ini terjadi di dalam sel-sel hati. Misalnya terjadi pada saat kita sedang berpuasa gitu. Nah, contoh reaksinya di sini tersaji. Ada contoh reaksi fermentasi asam laktat dan juga ada contoh reaksi fermentasi alkohol. Nah, demikian anak-anak materi kita, yaitu tentang katabolisme, di mana kita sudah belajar tentang contoh katabolisme, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, agar anak-anak lebih memahami materi yang baru saja kita pelajari, maka ada tugas diskusi kelompok. Di sini ada 3 permasalahan. Tolong bisa didiskusikan secara kelompok. Setiap kelompok cukup membuat 1 laporan hasil diskusi yang bisa disusun atau disampaikan kepada Bu Grace melalui email yang tersedia. Demikian anak-anak, selamat belajar, tetap semangat agar kita juga bisa memahami materi dengan baik. Walaupun kita saat ini masih harus belajar secara online. Terima kasih, Tuhan memberkati.